Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 113 sampai 115, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz, silakan dicantumkan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Langsung saja kami persilakan Bapak Ustadz Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan sesi materi tafsir kita dan sekarang kita ayat yang ke-113 ya. Ini masih kelanjutan dari kisah tentang Bani Israel yang secara umum terdiri dua kelompok, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Nah, bagaimana sikap-sikap mereka ketika di Madinah khususnya, inilah yang menjadi latar belakang akan ayat-ayat yang sedang kita bahas ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Ya, inilah mengapa tema kita jadikan tema besarnya, ya, judul di kelompok ayat ini bahwa Allah lah yang memberi keputusan. Nah, poin kita di ayat ini menggambarkan antara komunitas kaum Yahudi dan Nasrani itu saling mengklaim kebenaran dan saling menyalahkan pihak yang lain. Maka dikatakan orang Yahudi berkata kepada orang Nasrani, Nasrani itu ngawur tok, gak punya pegangan blas. Kira-kira gitu kalau bahasa gampangnya. Mereka itu apa sih, beragama gak bener gitu. Demikian juga orang-orang Nasrani menuduh orang Yahudi, apaan tuh Yahudi. Nah, saling klaim seperti inilah yang kemudian menunjukkan bahwa sepertinya kedua golongan ini kalau terkesan mereka akur satu, kemudian menjadi oposisi bagi kaum muslim, tidak selalu benar. Itu. Di antara mereka perpecahannya dan saling membanggakan golongannya itu juga sangat kental, sangat kuat, dan itu juga sudah diisyaratkan oleh Allah. Mari kita lihat ya, misalnya surah nomor 23, surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-53. Allah berfirman di ayat ini tentang bahwa setiap golongan itu bangga dengan golongannya. Silakan, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Nah, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada setiap masing-masing. Dan ini ada dua kali disebut di Al-Quran, ungkapan yang persis sama, hanya beda dalam rangkaian ayatnya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah, maka kemudian pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita tidak boleh merasa bangga dengan keyakinan kita, dengan golongan kita? Nah, jawaban kita apa?
tentu saja itu tidak sepenuhnya dilarang. Tentu saja itu tidak sepenuhnya itu sesuatu yang buruk. Terkadang kita menjadi misalnya sebagai orang Indonesia kita harus bangga dengan keindonesiaan kita misalnya. Itu sesuatu yang positif. Yang dilarang itu adalah ketika kebanggaan itu menjadi overdosis dan menjadi merendahkan serta menyalahkan orang lain. Ini yang tidak boleh. Dan itu yang terjadi dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani di antara mereka. Maka mereka bangga dengan keyahudiannya, tapi pada saat yang sama kemudian menjelekkan Nasrani. Demikian juga orang Nasrani bangga dengan kenasraniannya dan kemudian mereka menjelekkan orang Yahudi. Nah, yang menarik di ayat ini Bapak Ibu, nanti kita ada perdalami ini ya. Ini karena sangat penting ini, perdalami ini. Yang menarik juga masih di ayat ini dulu. Mereka itu kemudian apa? Kan mereka tahu hal itu sebetulnya tidak boleh seperti yang mereka baca di dalam kitab suci mereka. Maka wahum yatlul kitab, mereka padahal pernah membaca kitab. Kenapa kok kemudian perilakunya tidak sesuai dengan isi kitab sucinya? Nah, yang lebih aneh lagi itu adalah orang-orang yang tidak punya kitab, tidak pengetahuan, tapi juga bersikap kayak gitu. Itu lanjutan ayat ini. Qala kadzalika ya kadzalika qala Allahu la ya'lamuna misla qaulihim. Demikian juga atas orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan gitu, tidak punya ilmu, yaitu orang-orang musyrik Arab, ya bisa musyrik Mekah maupun Madinah, berkata seperti itu ucapannya. Itu merasa bangga dengan kemusyrikannya dan menyalahkan orang yang tauhid, orang yang beriman. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, bagaimana solusinya agar naluri kebanggaan terhadap sesuatu yang kita miliki itu kemudian dapat maslahat dan tidak berdampak buruk bagi pergaulan sosial kita. Nah, maka Al-Quran itu memberi petunjuk pada dua aspek. Aspek keyakinan ke dalam kita dan aspek keluar dalam interaksi sosial kita. Mari kita lihat misalnya contoh aspek keyakinan ke dalam kita. Dalam kaitan ini tentang bagaimana kebenaran agama mereka misalnya. Sebagai seorang muslim kita harus bangga, kita harus yakin tentang kebenaran agama kita. Surah nomor 3 misalnya pada ayat yang ke-19 Allah menyatakan inna dina 'indallahil Islam. Surah 3 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Iya, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Itu kok keyakinan kita, sisi dalam kita. Ya, kita harus dan sebagai seorang muslim maka kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita hanya mengilahkan Allah, menuhankan Allah dan menolak Tuhan selain Allah. Itu komitmen kemusliman kita. Dan itulah yang Allah ajarkan melalui para nabi semua. Maka para nabi semuanya itu Allah perintahkan, Allah utus itu untuk membawa risalah yang sama, yaitu risalah tauhid. Itu yang menjadi inti keislaman secara umum. Tauhid. Surah nomor 21, surah Al-Anbiya ayat 25, misalnya Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Nah, kami tidak pernah mengutus seorang pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Berarti apa? Semua rasul yang pernah Allah utus sebelum Muhammad. Dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Semua membawa risalah yang sama, yaitu la ilaha illallah. Maka sering kita sampaikan syahadat para nabi itu ya sama, nggak beda dengan syahadat kita umat Muhammad. Yang beda hanya pada kesaksian terhadap nabinya.
Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuh Rasulullah. Zaman Nabi Ibrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Demikian juga zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang menempuh jalan beragama tidak sesuai yang Allah turunkan, ya wajar konsekuensinya apa? Nggak diterima ya bro, maaf. Ya, kira-kira begitu. Kita lihat surah 3 ayat 85. Allah menyatakan apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, ya kan? Yang mencari agama selain Islam tidak diterima. Akhirat termasuk orang rugi. Ini keyakinan. Ini sisi dalam, ini keimanan, ini eksklusif. Jangan dibawa keluar. Kalau toh sekarang kita bicarakan ini supaya kita lebih mantap. Ya, jangan dibawa keluar untuk menghakimi orang lain yang menurut keyakinan kita salah. Jangan. Karena sama, jangankan milih agama, milih pasangan hidup pun kalau kita dijelekin ya setuju. Misalnya kok kita dikomentari istri kita itu, istrimu kayak gitu sih, kok kamu mau? Misalnya gitu, wah marah kita. Yang jalani siapa? Yang milih siapa? Aku kok situ yang cerewet. Kan gitu ya. Kok kamu nikah sama suami kayak gitu sih? Misalnya gitu, wah kita marah itu. Nah apalagi ini urusan agama. Ya sudah, kita batin bahwa pilihan orang lain salah itu cukup dibatin aja. Gitu. Sambil kemudian kita menguatkan keyakinan kita. Maka di dalam Al-Quran, kita juga temukan petunjuk-petunjuk bagaimana seharusnya kita berinteraksi keluar yang tidak menimbulkan gejolak disharmonis dalam masyarakat kita. Yaitu apa? Ya kalau keluar kita harus inklusif, jangan eksklusif. Eksklusivitasnya cukup kita dalam keyakinan dalam hati kita. Tapi keluar kita harus menghargai, menghormati keyakinan orang lain yang berbeda. Dan itu yang Allah ajarkan. Misalnya kita lihat surah surah nomor 6 ayat 108. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jangan kamu mencaci maki Tuhannya orang lain. Meskipun menurut pemahaman kita Tuhan orang lain itu konsepnya menyimpang, salah, musyrik, kafir, jangan kamu caci maki. Karena kalau kamu sampai mereka dengar, mereka akan membalas mencaci maki keyakinan kita. Itu berarti apa? Logikanya, kalau kamu menghina agamanya orang lain, berarti kamu menghina agamamu sendiri. Menghina Tuhannya orang lain sama dengan menghina Tuhannya sendiri. Inilah alasan Allah. Sehingga setiap orang memandang benar. Sehingga kalau beberapa hari ini ada beberapa orang yang ditangkap oleh yang berwajib, ya karena telah diduga menyampaikan ujaran kebencian terhadap agama lain, itu memang tidak pada salah, memang benar. Hal-hal yang sifatnya eksklusif dalam diri kita itu memang tidak sewajarnya itu kemudian menjadi konsumsi publik. Istilahnya apa, barang-barang dapur, ya sudah biar aja di dapur, jangan dipajang di ruang tamu gitu loh. Ya kan itu rahasia kita, apalagi barang kamar mandi, aduh tamu, masalah itu. Ya kan gitu kan. Ini agama keyakinan, ada yang sifatnya eksklusif hubungan kita sama Allah. Kan begitu. Ya, maka kemudian solusinya apa? Udah saling menghormati, saling menghargai. Bahkan di ayat yang lain kita temukan apa? Allah tidak melarang kita berbuat baik, berlaku adil, bekerja sama dengan orang yang notabene menurut kita akidahnya menyimpang, keyakinannya salah. Bahkan disebut kafir misalnya. Nggak apa-apa, kerjasama urusan keduniaan, urusan muamalah, urusan hablum minan nas. Kita lihat surah nomor 60 ayat 8. Allah berfirman, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Di antara informasi tentang asbabun nuzul, sebab turun ayat ini Bapak Ibu, berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh salah satu putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, saudara Aisyah ya, saudari Aisyah. Itu apa, beliau sudah masuk Islam dari mukminat. Nah, ibunya masih musyrikah. Suatu saat ibunya mengabarkan akan berkunjung. Maka beliau galau, wah ibuku masih musyrik ya. Kira-kira gimana kalau berkunjung? Maka datanglah beliau kepada Rasulullah menyampaikan hal itu. Maka turun ayat ini, maka redaksinya Allah tidak melarang. Nah, ya kan redaksinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik, berlaku adil terhadap orang yang memang tidak punya etikat baik. Bahkan terhadap mereka Allah kajarkan antabarruhum. Hendaklah kamu berbuat baik kepada mereka. Redaksi perintah dengan berbuat baik dengan kalimat albirru, bir, itu puncak kebaikan. Dan oleh Rasulullah istilah itu digunakan untuk perbuatan baik kepada orang tua. Maka tersering kita sebut birrul walidain, ya kan, berbakti kepada orang tua. Anak yang berbakti kita sebut dengan istilah birrul walidain. Itu istilah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu afdalu amal?" Amal apa yang paling bagus? Setelah Nabi menyebut di yang pertama jihad fisabilillah, yang kedua apa? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Seperti ada yang mengatakan sholat pada awal waktunya dan seterusnya. Tapi poin kita apa? Allah tidak melarang kamu berbuat baik, berlaku adil kepada orang yang tidak memusuhi, ya, tidak menunjukkan etikat buruk dengan akhirnya mengusir dari tempat tinggal kita misalnya. Tidak. Tapi Allah kemudian nyatakan apa? Bahwa Allah sangat mencintai orang yang bersikap adil. Adil itu apa? Kalau orang baik sama kita, ya namanya orang adil, ya kita balas dengan adil juga, dengan baik juga. Ya, sehingga kemudian, nah, terus gimana dong kalau kawan kita yang non Muslim itu berbuat baik kepada kita atau berbuat baik kepada sesama? Apakah ada pahalanya? Nah, atau bagaimana kalau nanti di akhirat? Inilah yang kemudian kita angkat jadi tema kita, itu menjadi urusannya Allah. Meskipun ada sekian ayat yang menunjukkan bahwa misalnya amal mereka sia-sia. Amal kebaikan mereka dibalasi sempurna di dunia. Di akhirat nggak dapat bagian misalnya. Mari kita lihat contoh ayat ini, sisi dalam berkaitan dengan nasib orang di akhirat. Surah nomor 18, surah Al-Kahfi, ayat yang ke-105. Allah berfirman di ayat ini, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Nah, sia-sia amal mereka kan dikatakan nggak akan ditimbang sama sekali karena sudah nggak ada nilainya. Tapi sekali lagi ini untuk kita yakini. Untuk interaksi keluar, kemudian kalau dalam urusan akidah kita mengatakan jangan mencaci maki Tuhan mereka. Untuk urusan keimanan, akidah dan ibadah kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kan sebelum dikatakan wala antum abiduna ma a'budu. Kamu tidak perlu beribadah seperti yang aku sembah. Aku pun juga tidak perlu campur aduk beribadah seperti yang kamu lakukan. Dah, biar agama mau buat kamu, kami agama kami. Kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk urusan akhirat bagaimana nasib mereka kalau begitu? Nah, ayat ini contoh sisi dalamnya harus kita yakini. Memang amal kebaikan bagi orang yang tidak beriman, ya memang diberikan sempurna balasan dunia dan sia-sia di akhirat. Tapi sekali lagi cukup itu menjadi keyakinan kita. Selebihnya apa? Mari kita lihat. Surah nomor 34 ayat 26. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua.
Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui. Nah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semuanya. Katakanlah. Ya, alias apa? Kita nanti semua akan dibangkitkan dan semua akan dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disitulah akan diberikan keputusan yang sebenar dan seadil-adilnya. Kalau di dunia nggak ada orang yang betul-betul bisa adil. Pasti berapa derajat dan berapa persen mesti ada ketidakadilan. Termasuk dalam konteks kita ini ya, ingin menjalani, memahami agama kita, ajaran agama kita, tepatnya gitu, dengan bersikap adil, dengan bersikap moderat misalnya gitu, pasti tidak sepenuhnya sanggup yang betul-betul murni, tapi tetap harus diikhtiarkan. Karena pada akhirnya akan menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus menyerahkan penilaian akhir itu hanya kepada Allah? Allah Maha tahu. Kalau penilaian tentang iman ibadah seseorang diserahkan kepada manusia, pasti tidak objektif. Karena setiap orang punya kecenderungannya masing-masing, gitu loh. Dan ketidakobjektifan itu ketika dibenturkan, maka terjadi permusuhan. Dan itu menyalahi misi agama diturunkan. Karena agama diturunkan itu menjadi rahmat. Itu firman Allah di surah 21, 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, ya kan? Kami tidak utus engkau wahai Nabi, melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan rahmatan lil muslimin ya, bukan rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi seluruh alam. Dan ini agar misi rahmatan lil alamin tercapai, maka harus diusahakan meminimalisir segala potensi yang menimbulkan permusuhan, peperangan, dan ketidakrahmatan itu. Gitu. Karena agama ini hanya bisa dipelajari, dipahami, dan kemudian diamalkan dalam situasi yang damai, yang tenang, begitu. Maka agama itu, kalau toh di Al-Quran diizinkan ada yang disebut ayat-ayat perang ya, ayat-ayat qital, itu tidak dalam spirit untuk agresif, untuk progresif, memerangi orang yang tidak ada, tidak. Tapi diizinkannya itu karena memang ada kelompok orang yang memang zalim, nggak selesai-selesai gitu. Itu maka diizinkan itu untuk berperang. Itu yang Allah tegaskan di surah 22 ya, surah 22 ayat 39. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Iya, ya, diizinkan berperang karena mereka dizolimi. Asli berarti apa? Tidak ada perintah yang tanpa alasan tiba-tiba misalnya perangilah mereka karena mereka berbeda agama, karena mereka beda keyakinan, karena mereka orang kafir. Tidak ada ayat begitu. Tapi yang ada itu kalau mereka zalim, memerangi kita, mengusir dari kampung halaman kita, dan seterusnya itu baru diizinkan. Itu pun dalam konteks sekarang ini ya kalau itu menjadi wewenangnya ulil amri. Bukan setiap kelompok, setiap ormas, setiap gengs langsung mendeklarasikan perang dengan kelompok orang lain dengan alasan kami dizolimi. Nggak boleh. Kita sudah sepakat membangun negara dengan norma hukum. Maka yang berlaku ya adalah hukum, yang bekerja adalah hukum, bukan kelompok masing-masing. Jadi eksekusi tentang ajaran agama ada yang menjadi wilayahnya penguasa atau ulil amri. Contoh misalnya ya tentang menghukum seseorang kalau berbuat salah. Misalnya dia telah mencuri, itu menjadi wilayah hukum sudah, bukan wilayah individu atau kelompok. Baik, keengganan atau dilarangnya atau usaha untuk meminimalisir peperangan inilah yang kemudian Allah dorong agar apa yang kamu perselisihkan itu atau apa yang kamu amalkan itu nilai akhirnya Allah yang menilai. Ini yang Allah tegaskan di surah 42 ayat 15.
Ya, Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum. Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Karena itu, serulah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakan, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita kembali. Iya, tidak perlu ada pertengkaran di antara kami dan kamu yang berbeda keyakinan itu. Toh pada akhirnya Allah akan mengumpulkan kita semuanya. Di sanalah nanti Allah akan memberikan penilaian akhir atas semua tindakan dan perbuatan termasuk keyakinan kita. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ke-114 ya, ayat 114. Ini masih berkaitan dengan sikap-sikap yang menabrak norma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Orang yang saling mengklaim kebenaran sehingga menimbulkan gesekan di dalam masyarakat seperti yang disinggung di ayat sebelumnya, itu sikap zalim. Tapi ternyata masih ada yang lebih zalim lagi. Yaitu apa? Yang merusak tempat ibadah. Merobohkan masjid. Nah, inilah maka kalau kemudian beberapa hari lalu ya, di awal September kita dikejutkan dengan berita adanya sekelompok orang yang membakar masjid hanya karena berbeda alirannya itu. Sungguh ini bertentangan dengan akal sehat kita. Pertanyaannya, ini dakwah yang dilakukan ini nyontoh siapa? Pernahkah dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW itu merobohkan masjid? Apalagi nggak mungkin ya, merobohkan tempat ibadah milik orang non-muslim. Nabi itu malah memberi izin orang ibadah di Masjid Nabawi kok. Saat itu punya tamu pendeta-pendeta Yaman ya. Mereka minta izin, wahai Muhammad kami ingin ibadah. Bisakah disiapkan tempat? Oh iya, di masjid silakan. Maka mereka gunakan masjid untuk kebaktian itu. Bayangkan itu kalau sekarang terjadi itu, bisa kacau balau itu kan. Tapi ternyata Nabi pernah melakukan itu. Ya, tapi tentu tidak permanen karena dia tamu kan, datang sesaat. Artinya apa? Ini sesuatu tempat suci yang harus dilindungi. Maka di Al-Quran dikasih contoh kelompok orang yang pernah merobohkan masjid itu dengan langsung cash itu azabnya dunia itu. Siapa itu? Abroha. Yang diabadikan oleh Allah di surah Al-Fil. Surah 105 itu. Surah Al-Fil namanya. Cerita tentang Raja Abroha yang hendak menghancurkan, merobohkan Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asim ma'kul. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Iya, maka Bapak Ibu, salah satu etika yang diajarkan dalam agama yaitu oleh Rasulullah SAW dalam peperangan itu dilarang untuk merobohkan tempat ibadah orang non-Muslim. Tidak boleh. Misalnya perang nih antara orang Muslim dengan non-Muslim perang, misalnya ya, itu pun tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, merusak
tempat-tempat umum, apalagi tempat ibadah, ada ketentuan seperti itu. Sehingga kemudian kalau ada orang yang melakukan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan kemudian ada yang disebut sebagai hukum keseimbangan. Kalau sudah melampaui batas, udah itu tadi contohnya Abroha, sudah kelewatan itu menghancurin Ka'bah kan. Maka kemudian ya Allah yang karena apa? Rumah Allah, namanya kemudian masjid itu disebutnya Baitullah. Maka para ulama itu menyatakan kenapa kalau kita masuk masjid harus menghormati dengan sholat. Namanya sholat tahiyatul masjid. Kan gitu kan. Itu para ulama itu yang memberi nama itu. Aslinya Rasulullah hanya bersabda, kalau kalian masuk masjid sebelum duduk, sholat dulu 2 rakaat. Jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah pertanyaannya sholat apa itu? Para ulama jawab, itu sholat untuk menghormati masjid. Karena itu rumah Allah. Maka disebutnya Baitullah. Jadi Allah itu menisbatkan zatnya itu dengan beberapa macam di dunia ini. Yaitu pertama ada kalau masjid namanya rumahnya Allah. Kalau orang ada juga namanya keluarganya Allah. Allah itu punya keluarga, ya kan? Apa? Dari golongan manusia. Manhum. Ya, pertanyaan siapa mereka itu ya Rasulullah? Mereka dikatakan yang disebut keluarganya Allah itu ahlul Quran wa khassatuh. Orang yang selalu berusaha belajar Al-Quran dan orang-orang khususnya Allah. Ya kan? Mereka lah hum min ahlillah. Mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita ini yang terus mentadaburi Al-Quran itu, maka insya Allah termasuk kategori orang yang disebut sebagai keluarganya Allah. Gitu. Ada juga yang kemudian jalan hidup, yang itu jalan hidup menuju Allah, maka disebut fi sabilillah dan seterusnya ya. Sehingga kemudian penisbatan ini mengkonsekuensikan bahwa kita harus menghormati tempat ibadah itu. Sehingga kemudian salah satu izin tadi kita sebut perang ketika rumah-rumah ibadah dirusak, maka disitulah kemudian Allah akan memberikan pembelaan. Surah 22 ayat 40 Allah berfirman, ya, walau la taf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa bi'u salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansurunallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Bagaimana seharusnya kita bersikap dengan penghormatan kita kepada masjid? Maka Al-Quran mengatakan, menggarisbawahi bahwa salah satu ciri keimanan dan orang yang berusaha memakmurkan masjid, itulah orang yang beriman. Bahkan dalam satu hadis dinyatakan orang yang akan mendapat perlindungan nanti di akhirat itu di antara orang yang berusaha untuk kemudian berkontribusi dalam aktivitas kegiatan masjid. Bisa dalam konteks membangun, memakmurkan, mengisinya, atau yang berkaitan dengan rumah Allah ini. Surah At-Taubah ayat 18 Allah menyatakan, surah At-Taubah surah 9 ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama shalah wa atas zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik. Ada satu pertanyaan kemudian, bukankah pada Rasulullah ternyata Rasulullah pernah merobohkan masjid? Ya. Nah, masjid siapakah ini? Dan untuk apa kok dirobohkan? Mari kita lihat kasusnya ya. Ini yang disebut di surah At-Taubah, itu yang kemudian disebutnya sebagai Masjid Zirar. Masjid Zirar itu
Mari kita lihat ayatnya dulu, surah At-Taubah ayat 107 sampai 2 ayat 108 ya. Ini yang menjelaskan tentang hakikat kenapa kok kemudian di zaman itu, di zaman Rasulullah ada satu masjid yang didirikan, ternyata tujuannya apa? Untuk mengacau, untuk memecah belah umat Islam. Dan itu didirikan memang oleh orang non-muslim yang tujuannya itu untuk mengacaukan kaum muslim. Gitu. Kita lihat sekarang. Silakan, Mbak. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Lanjut. Baik, Pak. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ya, sekelumit latar belakang kisah ayat ini ya. Jadi di masa Rasulullah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau itu kan kemudian tidak langsung mendirikan Masjid Nabawi. Masjid yang beliau pertama kali dirikan itu namanya Masjid Quba di Kampung Quba. Disebutnya Masjid Quba karena posisi ini Kampung Quba. Itulah masjid yang pertama kali datang didirikan atas dasar takwa yang disebut dalam ayat tadi itu. Nah, akhirnya kemudian orang-orang muslim, kaum mukmin yang memang sudah lama di Madinah menunggu kedatangan Rasulullah, akhirnya kemudian memanfaatkan masjid itu untuk pertemuan, untuk apa, sebelum Nabi akhirnya kemudian berpindah ke posisi lokasi Masjid Nabawi yang sekarang dibangun itu. Nah, ketika melihat ada masjid dibangun, maka salah satu masjid yang kalau di Madinah, Bapak Ibu, disyariatkan kita kunjungi, disunahkan ya, itu Masjid Quba. Bukan pasar kurma, ini kebun kurma di Medina yang dipikirin itu nggak disyariatkan itu, tapi ya enggak apa-apa sih ya. Apalagi kalau ngajak saya terus dibelikan, wah itu bagus sekali ya. Itu Masjid Quba disyariatkan. Rasulullah mengatakan yang berwudu dari tempat tinggalnya di hotel misalnya, terus kemudian menuju ke masjidku ini, Masjid Quba, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh. Itu sabda Nabi itu. Sehingga kemudian itu yang dianjurkan. Nah, nggak jauh dari posisi Masjid Quba itu, ternyata orang munafik juga bikin masjid. Gitu loh. Tujuannya setelah jelas dinyatakan di ayat tadi apa? Untuk memecah belah. Supaya kemudian misalnya orang-orang yang kiranya mungkin imannya masih tipis, itu bisa ditarik untuk diprovokasi. Itu yang pertama. Yang kedua tujuannya apa? Untuk konsolidasi mereka memerangi Islam. Maka tadi mereka mengatakan untuk menunggu orang-orang yang selama ini memusuhi Islam. Nah, dalam sejarah di antaranya siapa? Ada seorang pendeta dari Syria, Damaskus yang akan datang ke masjid tersebut dan ternyata membawa pasukan Romawi untuk memerangi Rasulullah. Nah, ini wajar dong kalau kemudian masjid yang seperti itu niat dibangunnya sejak awal untuk markas memerangi, akhirnya kemudian dirobohkan, kan wajar. Bisa kita masuk akal gitu loh. Tapi kalau masjid-masjid misalnya kalau kita hanya curiga alirannya beda, oh ini masjid Ahmadiyah, oh ini masjid Syiah, oh ini masjid apalagi aliran yang lain misalnya gitu. Kok kemudian dirobohkan dalam konteks apalagi di negara sekitar ya, tentu itu bukan sikap yang dibenarkan. Menyimpang itu. Pertanyaannya, apakah kita memang setuju dengan paham mereka? Tentu tidak. Kita hakul yakin bahwa pemahaman mereka dalam perspektif kita itu menyimpang. Tapi mengelola pemahaman penyimpangan ini dalam konteks kita bersosial kan ada jalurnya gitu loh. Kalau emang salah melanggar hukum ya kita tempuh secara hukum biar berwajib mengambil tindakan, bukan main hakim sendiri. Pertanyaannya, siapa yang memberi mandat kita untuk membakar masjid? Kan nafsu kita. Kan gitu, ego kita. Nah, ini yang kemudian tidak boleh dilakukan seperti itu. Maka sekiranya salah, oh ini jadi markas Pak untuk menyebarkan paham yang salah. Oke, setuju, cek, laporkan. Nanti berwajib kemudian akan memeriksanya dan kalau yang betul ya menghukumnya. Bisa saja nanti bilang instruksi hukum mengatakan apa, masjid ditutup karena tidak sesuai peruntukan.
atau tidak dan seterusnya. Tapi kita hidup jadi tenang. Tidak lantas kemudian setiap orang atau setiap kelompok merasa benar terus mengambil tindakan secara sepihak. Itu yang mengacaukan kehidupan masyarakat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Yang berikutnya kita masuk ke ayat 115 ya, ayat 115. Ini agak berbeda sedikit nuansanya, meskipun masih berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Iya. Ayat ini menurut sebagian ulama tafsir, Bapak Ibu, turun sebelum ayat tentang kiblat turun. Nah, itu ya. Jadi ayat ini menyatakan bahwa kita sholat boleh menghadap kemana saja. Itu. Karena apa? Memang belum ada ketentuan tentang menghadap ke arah kiblat Masjidil Haram. Itu. Maka nanti baru setelah turun ayat yang menjelaskan dari manapun posisimu hendaklah kamu menghadap Masjidil Haram. Itu nanti kita lihat ya di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 149. Allah berfirman di ayat itu, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahul haqqu mir rabbik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini poin yang pertama. Ya, jadi ayat ini tentu saja dari sisi kandungannya, kemudian kalau dalam situasi normal, kemudian kita melaksanakan petunjuk kalau sholat menghadap ke arah kiblat. Kiblat kita mana? Masjidil Haram. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian ayat ini juga dapat kita jadikan alasan ketika kita memang tidak mengerti arah kiblat karena di suatu dan lain hal. Ya kan? Kita tidak tahu arah kiblatnya. Misalnya, kita sedang posisinya berpergian di suatu tempat di mana minoritas sekali. Ya, kita tidak tahu arah, apalagi zaman dulu belum ada. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada Kompas ya, bisa membantu kita. Tapi kalau zaman dulu kita misalnya berkunjung ke misalnya di negara yang minoritas muslimnya, terus di situ kita nginep di hotel, kita di kamar pengen sholat itu mesti susah nyarinya. Maka saat itu ya sudah sholat aja ke arah yang kita yakini. Bahwa ternyata salah orang apa-apa, tidak masalah. Karena memang kita tidak tahu arahnya. Itu ya, itu pendapat yang kedua. Nah, yang ketiga menyatakan bahwa ayat ini menjadi petunjuk kalau kita sholat sedang di atas kendaraan. Nah, ya kalau orang dulu bepergian mengendarai onta atau kuda pengen sholat di atas kendaraannya, ya sudah, tidak usah belokin kudanya dulu ke arah kiblat, nggak usah. Atau kita sekarang ini sedang bepergian misalnya naik pesawat ya atau naik mobil ingin sholat atau naik kereta ingin sholat di dalam kendaraan, di atas kendaraan, ya sudah, nggak usah nanya pramugari, mana kiblatnya ya, lo mau sholat duduk apa pakai nanya kiblat, nggak perlu gitu ya. Nah, artinya apa? Ini sebagai bentuk rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan seperti itu. Allah memberi solusi, tidak menyulitkan. Maka milik Allah yang kenapa yang disebut kok cuma barat dan timur? Padahal kan ada 4 arah paling tidak yang utama ya, ada utara dan selatan. Nah, ini Al-Qur'an memang sangat sering gaya bahasa dengan meringkas. Dan itu sebetulnya dalam konteks sehari-hari kita juga sering mengatakan begitu kan? Misalnya, kamu kenapa sih dari tadi kok ngalor ngidul? Nah, itu maksudnya kan menuju ke berbagai arah. Bingung gitu disebutnya ngalor ngidul kemana saja kamu. Nah, sama Al-Qur'an sering menyebut misalnya Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Allah itu Tuhannya arah barat dan timur. Loh, berarti bukan Tuhan arah utara selatan, bukan. Itu penyebutan untuk menjangkau semua arah, itu disebutnya dengan istilah arah barat dan timur. Nah, dalam ilmu balaghah itu artinya satu bentuk yang kita sebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Sama, kita menyebut sebagian dari anggota tubuh kita, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan.
Mbak Diana tuh kemana kok nggak kelihatan ya batang hidungnya? Itu maksudnya orangnya nggak datang gitu loh. Bukan orangnya datang batang hidungnya kelihatan, bukan. Itu gaya bahasa yang disebutnya adalah sebagian yang dimaksud semuanya. Nah demikian juga Al-Quran seringkali mengatakan demikian, ya kan? Sehingga kemudian mirip Allah lah segala arah, maka engkau hadapkan wajahmu kemana saja, maka itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah maha luas, luas segala sesuatunya, termasuk ilmunya, dan juga maha mengetahui. Baik, mungkin demikian untuk tadabbur kita kali ini. Kita sudah selesaikan sampai pada ayat yang ke-115. Berikutnya kami serahkan ke Mbak Rima untuk memandu kita masuki sesi yang kedua. Monggo Mbak, silakan. Terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditulis di chat. Nanti akan saya bacakan. Sudah ada pertanyaan nih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Irma Barnes. Pak Ali, saya mohon bertanya, ketika kita diajak untuk beriman kepada ajaran Kristiani, apakah apabila kita menerangkan dan menjelaskan kedudukan Yesus sebagai Rasul Allah dan bukan anak Allah dan apalagi sebagai Allah, maka apakah respon kita yang demikian itu termasuk mencaci maki Tuhannya kaum Kristiani? Bukankah kita juga harus berkata dan bersaksi yang benar? Oke, terima kasih. Kita lihat ayatnya, surah nomor 16 ayat 125. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya, kata kunci kita di poin ketiga, Bu, berdebatlah dengan cara yang baik. Boleh kita menunjukkan berita-berita tentang dalam Islam tuh posisi Yesus tuh gini loh, Nabi Isa tuh gini loh. Kok situ tega-teganya loh ngaku kemudian menjelekkan Tuhan dengan turun jadi manusia atau manusia diangkat jadi Tuhan. Enggak apa-apa, Bu, tapi dengan cara yang terbaik. Apalagi kalau dia orang dekat ya, misalnya orang kita akrab, itu enggak apa-apa. Gitu. Maka salah satu ayat, salah satu petunjuk di mana kita diizinkan adu argumentasi, berdebat ya menyangkut masalah akidah, itu khususnya dengan ahli kitab. Itu. Khususnya dengan orang Yahudi Nasrani. Mari kita lihat surah 29 Al-Ankabut ayat yang ke-46. Allah berfirman apa? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Ya, surah 29 ayat 46. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Yang disebut zalim itu siapa, Bu? Yang nggak mau pakai, nggak mau cara berpikir yang benar. Maka nggak usah diurusi yang begitu. Ya, maka anjuran berdebat dengan cara yang baik, kecuali dengan orang yang zalim itu maksudnya orang yang sudah hatinya tertutup, wes pokoknya. Jangankan dengan orang non-muslim ya, dengan orang muslim itu nggak usah dilayani juga kalau orang pokoknya. Kan ada orang tipenya ngeyel. Itu para ulama mengatakan nggak usah diladeni. Yang seperti itu nggak usah kita meladeni. Artinya apa? Habisin waktu energi. Karena kalau kamu meladeninya, sebenar apapun argumentasimu tetap dianggap salah. Gitu. Maksudnya hujah kita baik benar itu, tapi dasar ini orang bodoh ya, orang zalim nggak benar, ya sudah mesti tetap dianggap salah. Itu. Maka enggak usah kalau ngabisin energi seperti itu, ya tinggalnya diam aja atau ditinggalkan. Itu cara yang terbaik. Ya, kira-kira gitu. Maka pernah kita singgung ya dalam kajian kita itu, ilustrasi yang baik sekali menurut saya ini bagaimana seorang hakim yang sangat bijaksana menghukum orang yang memang bersalah. Apa itu? Ada dua orang berantem gara-gara apa? Tentang hasil perkalian. Hasil perkalian 2 kali 5, satu mengatakan si A 10. Yang dua mengatakan 2 kali 5 itu 11. Mereka berantem dengan argumentasi masing-masing. Sampailah ke hakim yang bijaksana tadi. Ternyata yang dihukum yang si A.
Yang hasil perkaliannya itu benar 10. Protes itu Pak Hakim. Pakai kalkulator merek apapun ya 2 kali 5 sama dengan 10. Kok saya malah yang dianggap salah dihukum itu piye kira-kira itu. Hakimnya bijaksana mengatakan itu. Weh si Fulan, aku itu tidak menghukum kamu karena kesalahan kamu. Aku menghukum kamu karena kamu kok bodoh loh. Mau-maunya ngabisin waktu ngurusin orang gendeng ini. Yang menyebut 2 kali 5 sama dengan 11. Kan gendeng loh, kok kamu urus piye. Nah kira-kira begitu. Sehingga kemudian Al-Quran juga sangat terbuka untuk adu argumentasi, untuk berdebat, termasuk masalah akidah, masalah posisi Nabi Isa, ya, masalah posisi nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Ibrahim dan seterusnya, apalagi termasuk ahli kitab secara khusus disebut, nggak apa-apa. Ya, semangat kita bukan untuk menjelekkan toh, tapi semangat kita untuk menyampaikan kebenaran. Nah, apalagi ini cuma orang 2 orang. Nah, yang menjadi problem itu kalau kemudian itu kan di wilayah publik yang nggak terkontrol, yang apalagi niatnya untuk menjelekkan, nah itu yang salah. Tapi kalau untuk beradu argumentasi, apalagi di kelas khusus kita sedang bicara tentang materi Islamologi, Kristologi dan seterusnya, ya mau nggak mau kita harus kupas ayat yang itu termasuk sisi dalam yang kemudian menunjukkan kesalahan dan kesesatan akidah mereka. Ayo kita sebut, tidak masalah. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Diana Muhdi. Mohon bertanya Pak Ali. Jadi orang non-Muslim itu boleh masuk masjid. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa orang non-Muslim itu najis dan dilarang masuk ke Masjidil Haram? Baik, mari kita lihat ayatnya dulu, Mbak ya. Kita lihat di surah At-Taubah ayat yang ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidil harama ba'da 'amihim hadza. Silakan Mas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ayat ini bicara secara khusus keistimewaan Masjidil Haram, Mbak. Dan yang disebut Masjidil Haram di sini bukan bangunan masjidnya itu yang ada di Mekah ada Ka'bahnya, bukan. Tapi Masjidil Haram yang dimaksud dalam ini adalah kemudian kota Makkah. Maka larangan bagi non-Muslim itu masuk kota Makkah, bukan masuk Masjidil Haram. Maka kata Masjidil Haram di Al-Quran itu maknanya 3 ya. 1, Masjidil Haram artinya kota Makkah, seperti ayat ini. Yang kedua, Masjidil Haram itu artinya bangunan masjidnya yang ada Zam-Zam Tower-nya itu. Jadi kalau misalnya kita di Zam-Zam Tower ya sholatnya ke arah masjid itu. Kalau kita di posisi misalnya di Aziziyah, kalau kita sedang haji ya, misalnya penginapan kita sedang di Aziziyah atau di Jarwal atau mungkin di Mina, ya sholatnya menghadap ke Masjidil Haram. Tapi kalau kita sedang di dalam Masjidil Haram itu, maka yang dimaksud hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram itu Ka'bah maksudnya. Maksudnya adalah Ka'bah. Itu jadi 3 arti kata Masjidil Haram. Jadi ayat ini bicara tentang keistimewaan dan pengecualian Masjidil Haram. Sehingga kemudian oleh pemerintah Saudi masih diperluas termasuk kota Madinah. Itu juga disebut kota suci. Sehingga orang non-Muslim ya, bukan kafir ya Mbak disebutnya. Meskipun kafir tapi istilah yang kita gunakan non-Muslim. Maka mamnu' ghairul muslim, dilarang untuk orang non-Muslim. Pemerintah Saudi tidak menulis ungkapan misalnya mamnu lil kafir itu dilarang untuk orang kafir, enggak, tapi ghairul muslim. Ini sekaligus klarifikasi ya supaya kemudian meskipun Al-Qur'an menyebut mereka sebagai kafir, tapi karena istilah ungkapan itu tidak baik kita komunikasikan, maka kita menyebutnya sebagai non muslim. Nah, contoh keistimewaan lain apa? Kalau di Masjidil Haram itu di samping orang tidak boleh untuk orang non muslim, itu juga kita larangannya pun banyak sekali. Ya sekian larangan kalau kita sedang berada di Masjidil Haram. Termasuk misalnya apa? Etikanya juga berbeda. Dan seterusnya itu bukan terkadang ya, tidak berlaku untuk di masjid yang lain. Ya, untuk masjid yang lain maka tidak ada larangan untuk orang non-muslim memasukinya. Yang penting tetap menjaga etika
baik etika berpakaiannya, etika berbicara dan bersikapnya tetap dijaga, karena itu adalah rumah ibadah. Termasuk kalau misalnya suatu saat kita diundang kawan kita nikah ya, resepsi pernikahan kok di gereja, datang, bismillah, menghormati undangan, tapi jagalah etika kita karena kita sedang berada di rumah ibadah meskipun ruangannya bukan ruang utama misalnya, tapi di kompleks rumah ibadah yang dihormati. Terima kasih Mbak Diana. Langsung kembali Mbak Rima. Berikutnya dari Ibu Tingka Adiati. Assalamualaikum Pak Ali. Saya dan teman-teman pernah mengadakan Zoom tahlilan dan tauziah untuk teman-teman yang sudah almarhum dan almarhumah, termasuk yang non-muslim. Tetapi ada satu teman yang tidak setuju kami mengirim doa untuk teman-teman yang non-muslim sehingga dia batal ikut Zoom itu. Bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ketidaksetujuan itu dipahami dari ayat disebut di surah At-Taubah, surah 9, Mbak, ayat yang ke-113. Allah berfirman di ayat ini, maka narin nabi ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Ini dalil bagi larangan itu, ya. Maka kemudian yang kemudian memutuskan tadi mungkin pakai dalil ini. Nah, sebetulnya bagaimana bagi kita? Nah, bagi yang kemudian mengizinkannya, maka yang kita niatkan untuk teman yang non muslim tadi, tentu kita harus bedakan ya. Bedakan misalnya sejak awal ini kita bikin tahlilan untuk kami non muslim. Tapi saudara kami non muslim ya kita peringati. Dengan cara apa? Kemudian kita hormati dan sepenuhnya kita serahkan kepada Allah. Memang harus dipisahkan. Karena kalau dicampur aduk nanti itu memang bisa menimbulkan masalah seperti itu ya. Termasuk dalam konteks kenapa di kuburan seringkali dipisahkan itu salah satunya itu. Efeknya ke sana. Kenapa ada kuburan muslim, ada kuburan non muslim misalnya kira-kira gitu ya. Itu salah satunya supaya kemudian kalau kita ziarah karena mendoakan tuh itu tidak tercampur-campur. Ini pengamalan juga dari la a'budu ma ta'budun wala antum a'budu nama a'budu. Nah, artinya sebetulnya kita menyelenggarakan dalam satu momen di Zoom nggak apa-apa, tapi sejak awal kemudian kita sampaikan bahwa untuk sesi pertama kita akan tahlilan, akan zikir untuk saudara-saudara kami yang muslim. Nah, untuk bagian akhir nanti kita menghormati di antaranya saudara kami yang non muslim dengan cara seperti ini. Atau mungkin ada peserta yang non muslim, mungkin dipimpin, kami tak mendengarkan dan seterusnya ya. Itu bagian dari etika kita dalam bertoleransi. Maka menghormati jenazah orang yang meninggal non muslim enggak ada masalah. Ya kan, ada tetangga non muslim yang wafat, ya kita datang takziah, menghibur yang masih hidup. Untuk yang jenazahnya kita hormati karena bagaimanapun dia juga manusia. Wong kadang kucing mati dihormati, apalagi manusia. Ya, kucing mati dihormati ya gitu. Itu kadang lagi gitu kan. Wah dikubur bagus itu. Saya dapat cerita semalam itu kawan itu pernah lihat ternyata apa di belakang Ragunan itu ada makam binatang. Itu dan itu ternyata makamnya itu ya sesuai dengan pemiliknya. Jadi kalau kucing mati pemiliknya orang Kristen, ya itu dikasih salib. Nisannya itu salib, kira-kira gitu loh. Nah, anjing mati ya yang punya orang misalnya orang Buddha atau orang itu ya dikasih sesuai dengan tradisi mereka. Ya, tapi enggak usah ziarah, ya. Ziarah ke situ enggak usah lah. Kalau ziarah nonton-nonton aja, bukan ziarah binatang begitu. Gitu. Terima kasih, Mbak. Berikutnya dari Ibu Tati, Bali, saya pernah dengar bila kita sedang di hotel dan tidak ada arah kiblat, maka kita sholat menghadap jendela. Benarkah? Menghadap jendela, Mbak. Ya enggak benar. Menghadap yang kita yakini, bukan menghadap jendela ya. Menghadap yang kita yakini. Kalau yang kita yakini bukan arah jendela ya tetap ya. Persoalannya kalau kamarnya nggak ada jendela, ya. Ayo, nanti nyari nggak sholat malah gitu kan. Tapi menghadap yang kita yakini. Perasaan kita kemana kiblat ya? Oh sini, ya sudah Bismillah.
sah insya Allah, nggak ada masalah gitu ya. Jadi bukan menghadap ke jendela gitu. Terima kasih Bu Tati. Baik, itu kayaknya pertanyaan terakhir Pak Ali. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang disampaikan, atau masih ada yang mungkin langsung akan menyampaikan? Nggak ada ya Mbak ya? Hari ini lagi ini nih Pak, lagi lesu. Iya. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama membaca suratul Fatihah yang kita niatkan untuk kebaikan kita semuanya. Seperti biasa mungkin ada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang telah dipanggil Allah, semoga diberikan anugerah kebaikan. Yang kita masih diberikan kesempatan, kehidupan, semoga Allah anugerahkan keridhaannya, kebaikannya kepada kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf, Mbak Rima akan tutup kaji kita sore ini dan dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan berlangsung pada hari Rabu 22 September 2021 masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya Rima Wirasakti, Nadia Laras pada Sari Tilawah dan Diana Muhdi serta Ratih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.